Baik, begini Bapak sekalian, seorang yang bekerja ya, misalkan ya, seorang karyawan bekerja sebuah instansi misalkan, dia mau berangkat misalkan jam 6 pagi misalkan atau jam 5 misalkan habis subuh gitu berangkat gitu kan. Kemudian pulang sore jam 4 atau jam 5. Pertanyaan saya, untuk level motivasi paling rendah dia mengerjakan itu gara-gara apa? Maka jawabannya gara-gara atau mungkin sebabnya karena ada gaji. Itu level paling rendah. Ya. Level yang lain sih kita tentunya tahu ya, misalkan dia niatkan ibadah segala macam. Artinya apa? Artinya dia apa tuh namanya, memang tahu bahwa ada fadilah atau ada keutamaan dari apa yang dia kerjakan tadi sehingga mendapatkan reward. Nah, gitu loh. Jadi kalau ditanya bagaimana cara saya supaya istiqomah tahajud misalkan gitu kan, maka jawaban saya Anda harus cari tahu fadilahnya, keutamaannya apa. Apa reward yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tahajud. Ya. Itu dari mana dasarnya atau dari mana dapatnya? Oh banyak, dari hadis bisa, dari Quran bisa, atau mungkin Anda berkumpul ya dengan orang-orang yang memang komunitasnya suka tahajud, tapi tidak perlu diekspos ya. Kadang-kadang ini kan alhamdulillah malam ini kami tahajud, jangan gitu ya. Tapi maksud saya itu tahu keutamaannya. Ya, contoh mungkin tahajud itu kan akan membuat ya seorang itu punya derajat yang mulia di sisi Allah. Ya, tahajud, ya sholat malam itu. Jadi hal-hal seperti itu kita perlu pelajari, kita perlu kuatkan dan kita perlu tambahkan lagi ilmunya sehingga nanti rewardnya itu dapat. Jadi orang yang tadi yang kerja di perusahaan tadi atau mungkin di kantor tadi itu kan tidak mau juga dia ngelanggar. Kenapa nggak mau ngelanggar? Misalkan masuknya jam 8 dia datang jam 9 dan terus menerus. Karena ada sanksi kan? Karena ada sanksi. Nah sama juga dengan ketika orang ya tentunya ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh yang tidak diwajibkan itu kita kerjakan sebagai tambahan keutamaan ya, maka itu kita cari memang tidak ada ancaman tuh nggak ada ya, memang tidak ada ancaman, tapi ya kalau ibadah yang wajib kalau nggak dikerjakan ada ancaman, sholat nggak dikerjakan ada ancaman, puasa nggak dikerjakan ada ancaman, zakat nggak dikerjakan ada ancaman ya, itu sudah paham ya. Tapi keutamaannya tadi itu tidak akan kita dapatkan. Itu yang sayang. Jadi kalau bisa dicari terus, digali terus. Misalkan keutamaan sodako apa? Keutamaan puasa apa? Keutamaan kan itu ibadah yang puasa sunnah ya misalkan. Itu kan ibadah yang tidak diwajibkan. Makanya para salafus soleh atau orang-orang zaman dulu sekalian, contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ketika Nabi SAW mewasiatkan kepada beliau radhiyallahu anhu tentang puasa 13, 14, 15 setiap bulannya dan keutamaannya, itu Nabi ngomong, ya aku wasiatkan kepada engkau wahai Abu Hurairah, wasiat buat kita juga untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15, maka sampai akhir hayatnya Abu Hurairah tidak pernah ketinggalan puasa tengah bulan tadi. Kenapa? Karena kecintaan dan kenikmatan yang dirasakan dengan puasa tadi. Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi yang saya mungkin tentunya kita menduganya, atau saya menduganya juga dulu nggak suka dengan labu. Tapi ketika dia melihat Nabi makan labu dan Nabi mengatakan tentang labu, tentang labu, akhirnya Anas bin Malik itu akhirnya mengerjakan itu atau memakan labu atau tidak pernah ketinggalan labu dalam hari-harinya sepanjang hidupnya setelah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka labu. Jadi ini level yang di atasnya tadi, dia mengerjakan suatu ibadah itu karena kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda ditanya kenapa Anda mau sholat malam, karena Rasulullah mengerjakan sholat malam dan saya mengerjakan sholat malam ini karena Allah, karena mencontoh Rasul sehingga nanti saya bisa bersama dengan Rasulullah di surga, kan keren tuh kalau gitu. Gitulah. Kenapa Anda mau bersiwak misalkan ya, karena Nabi suka bersiwak. Bapak sekalian, di saat sakaratul maut apa yang Nabi lakukan atau apa yang Nabi minta? Siwak loh. Waktu mau meninggal dunia Nabi minta siwak untuk menyiwakin gigi-gigi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kan pasti sesuatu yang penting lah. Nabi nggak minta madu, Nabi nggak minta zaitun, Nabi minta siwak. Ya, supaya apa? Bertemu dengan Allah dalam keadaan yang giginya bersih, baik seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa salah satu sunnah Nabi SAW ketika ini buat bapak-bapak nih yang kerja,
Kalau mau masuk rumah habis kerja, jangan langsung masuk rumah, pakai parfum dulu, cerot 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 atau apalah gitu kan. Lalu siwak gigi Anda pakai siwak, atau mungkin Anda kalau punya odol ya ngodolin apa namanya, sikat gigi dulu sebelum masuk rumah, karena itu kebiasaan Nabi SAW. Nabi tidak akan pernah masuk rumah sebelum mewangi-wangiin tubuh beliau dan sebelum beliau bersiwak sallallahu alaihi wasallam. Kan keren. Gitu loh. Jadi ini kalau kita terapkan ya Masya Allah, kita akan merasakan kecintaan, kenikmatan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Saya kira mungkin itu bisa menjawab ya, mudah-mudahan. Demikian.